melewati proses seleksi sehingga bisa menjadi dosen pembimbing lapangan. Dan sebelumnya juga kami mohon maaf, ini menyampaikan salam dari Pak Dirjen serta permohonan maaf karena beliau tidak bisa hadir langsung pada kesempatan ini dan mewakilkan kepada saya. Semoga tidak mengurangi arti dari pentingnya kegiatan ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada pelaksanaannya, Bapak dan Ibu dosen pembimbing lapangan dan seluruh koordinator perguruan tinggi memiliki peran kunci untuk bersama-sama mengawal seluruh proses pelaksanaan program kampus mengajar angkatan 4. 4 ini kalau dalam yang angkatan sebelumnya itu mendapatkan apresiasi yang sangat baik untuk sekolah yang ditempatkan adik-adik mahasiswa maupun adik-adik mahasiswa, sehingga kami merasa penting untuk terus meningkatkan kualitas dari kampus mengajar khususnya di angkatan 4 ini. Untuk itu Bapak dan Ibu, kami mohon kerjasama dan bantuan dari Bapak dan Ibu, khususnya dosen pembimbing lapangan, untuk bisa ikut mengawal, memerankan fungsinya secara optimal, sehingga program kampus mengajar angkatan 4 ini bisa berjalan lebih baik dan bermanfaat. Bapak dan Ibu akan bertanggung jawab dalam membimbing seluruh tahapan pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa, dimulai dari pembekalan mahasiswa, yang juga akan segera dilaksanakan. Kemudian juga pada tahap need assessment atau observasi sekolah sasaran, siswa penugasan, hingga akhir penugasan yang dengan dibuatnya laporan akhir. Sementara itu, Bapak dan Ibu koordinator perguruan tinggi yang akan menjadi jembatan yang menghubungkan antara tim program dengan perguruan tinggi, terutama yang berkaitan dengan validasi berbagai dokumen pendukung pelaksanaan kampus mengajar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam persiapan menghadapi pelaksanaan program kampus mengajar angkatan 4 ini, kami melakukan evaluasi dan berupaya melakukan peningkatan kualitas di dalam implementasi program. Dalam pelaksanaan kampus mengajar angkatan 3, kami berterima kasih banyak kepada seluruh dosen pembimbing lapangan dan juga koordinator program atau koordinator perguruan tinggi yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Karena tanpa peran serta Bapak dan Ibu, tentu program kampus mengajar yang sudah kita lakukan kurang berjalan dengan baik. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak. Saya yakin masih ada banyak dosen pembimbing lapangan dan koordinator PT dari angkatan sebelumnya yang juga akan berkontribusi di angkatan kali ini. Untuk itu kami sangat berharap peran Bapak dan Ibu di mana yang lalu itu bisa menjadi lesson learn untuk bisa ditingkatkan kembali kualitasnya pada pelaksanaan angkatan keempat ini. Untuk sekali lagi meningkatkan lagi kualitas khususnya bimbingannya pada pelaksanaan kampus mengajar angkatan 4. Baik, sepertinya sedang ada kendala dari Bu Sri Gunani Pratiwi. Lagi untuk pesan penugasannya, mungkin Ibu Sri Gunani Pratiwi sedang mencoba mungkin ini kita berbincang-bincang dulu dengan Bapak Ibu DPL dan koordinator PT. Mungkin ini tadi sudah ramai, dari mana saja nih Bapak dan Ibu? Boleh absen hari ini di kolom chat. Ada Ibu Maria Luciani dari Muhammadiyah Makassar, lalu ada Bapak Angka Hendra Sukma dari Universitas Pamulang Banten. Wah, ini sudah dari berbagai penjuru di Indonesia ya. Ternyata ada Universitas Garut,
ada di Surakarta, wah ini ada kuliah BSI aja, ada Bapak Andrian Eko, lalu ada Ibu Nia Wahyu dari Universitas Wisnu dan Malang, Bapak Perdana Kusuma dari Universitas di Makassar. Nah, baik untuk Ibu Sri sudah tersambung kembali. Boleh? Ya, mohon maaf, Ya, ya, boleh lanjut Ibu. di close saya lanjutkan. Ya, boleh. Ya. Baik, mohon maaf kalau tadi keputus karena memang kondisi sinyal di sini sedang kurang baik. Mungkin langsung saja pada akhir dari kami, Bapak dan Ibu, untuk dosen pembimbing lapangan dan juga koordinator PT, sekali lagi kami menitipkan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa mengawal program ini dengan sebaik-baiknya melalui bimbingan yang berlaku kepada adik-adik kita, baik sebelum memasuki kemudian di dalam prosesnya, dan juga satu lagi yang kami titipkan adalah mohon juga bisa dipantau atau dibantu bagaimana di dalam menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan di dalam program ini, Bapak dan Ibu. Jadi ada beberapa dokumen administrasi yang memang diperlukan untuk bisa memfasilitasi secara optimum baik untuk adik-adik mahasiswa yang belajar di lapangan yang akan masuk di dalam program maupun untuk Bapak dan Ibu dosen pembimbing lapangan dan juga koordinator serta yang lainnya. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami yakin bahwa pembekalan hari ini menjadi langkah awal bagi kita semua agar kualitas keluaran yang diharapkan dari program kampus mengajar ini bisa lebih ditingkatkan dengan menyamakan tujuan kita bersama. Kami yakin bahwa semua yang hadir pada pembekalan kali ini merupakan pengajar yang mumpuni karena melalui sebuah proses seleksi dan juga telah memiliki pengalaman serta ilmu yang banyak, khususnya yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat dari pengalaman Bapak dan Ibu di Tridharma. Namun kami juga meyakini bahwa dunia sangatlah luas dan ada banyak ilmu yang bisa kita pelajari lebih jauh. Untuk itu program kampus mengajar ini diselenggarakan untuk adik-adik bisa belajar dari berbagai area untuk meningkatkan kompetensinya yang lebih komprehensif. Bapak dan Ibu, kami berharap Bapak dan Ibu sebagai DPL maupun koordinator PT materi pembegalan dengan sungguh-sungguh, dan mari kita bersama-sama berkomitmen untuk membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi melalui keikutsertaan program di kampus mengajar ini. Demikian dari kami, dari Kampus Merdeka, kita wujudkan Indonesia yang jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu PLT Direktur Belmawa, Ibu Sri Gunani Pratiwi atas pesan penugasannya. Semoga ini menambah semangat dari Bapak dan Ibu DPL serta koordinator PT untuk mengikuti pembekalan ini sampai akhir. Karena tadi seperti yang Ibu Sri Gunani katakan bahwa bersama kita komitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dan nanti akan ada juga pembekalan dari administrasi program sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu tetap fokus untuk menyimak pembekalan ini sampai akhir. Baik, sekarang kita berbincang-bincang dulu nih dengan Bapak dan Ibu DPL serta koordinator PT. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu koordinator PT? Boleh nih di kolom chat diramaikan. Bagaimana nih kabarnya? Sehat, baik Mas, kabar baik. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semangat. Baik, sangat positif sekali untuk hari ini ya. Semoga bisa semangat sampai akhir nih Bapak dan Ibu. Karena tentunya untuk pembekalan ini juga perlu tingkat fokus yang baik supaya dapat menyimak pembekalan ini sampai akhir. Nah, saya izin bertanya lagi nih. Jadi dari Bapak dan Ibu DPL ada yang mengikuti kampus mengajar angkatan sebelumnya atau baru bergabung di angkatan yang keempat nih? Ya, sudah ada angkatan 2 pernah, angkatan 1 perdana nih baru bergabung, KM2 dan KM3. Alhamdulillah. Beragam ya Bapak dan Ibu.
semoga untuk yang lama, untuk yang kemarin bergabung, masih tetap dijaga semangatnya untuk memajukan pendidikan Indonesia, dan yang baru bergabung semoga bisa beradaptasi dengan program Forum Mengajar dan bisa menunaikan kewajibannya dengan baik, supaya teman-teman mahasiswa juga yang bertugas dapat melancarkan programnya di sekolah, seperti itu. Dan kita juga sama-sama untuk membangun pendidikan di Indonesia. Baik, mungkin untuk acara selanjutnya kita langsung saja nih untuk acara Forum Komunikasi dan Koordinasi sekaligus pengenalan Sekolah Dikti. Baik, untuk sesi pertama kita panggilkan saja pembicara pada Forum Komunikasi dan Koordinasi DPL dan Koordinator PT kepada Mbak Dita. Kami persilakan untuk masuk. Apakah sudah bisa bergabung? Ya. Apakah suara saya sudah terdengar, Mas Ojan? Baik, sudah terdengar Mbak Dita. Jadi izin memperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber kali ini. Narasumber kali ini itu bernama Mbak Dita Jutasari. Mbak Dita ini sekarang jabatannya jadi Supervisor Training di Kampus Mengajar. Nanti ke depannya juga Bapak dan Ibu DPL serta Koordinator PT akan sering bertemu dengan Mbak Dita. Dari itu, mohon disimak baik-baik informasi yang akan disampaikan pada sesi kali ini. Boleh Mbak Dita untuk perkenalan lagi mungkin ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Selamat pagi Bu Nani. Mohon izin Bu, saya Dita dari Kampus Mengajar. Salam kenal juga. Jadi memang pada hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu DPL dan Koordinator PT terkait Forum Komunikasi dan Koordinasi Bu Nani. Forum ini memang sudah kami bangun semenjak di Kampus Mengajar Angkatan 3 yang dilaksanakan rutin setiap bulan Bu Nani. Harapannya dengan adanya Forum Komunikasi dan Koordinasi kami bisa menjalin hubungan dua arah, komunikasi dua arah dengan Bapak Ibu DPL dan Koordinator PT yang ada di lapangan langsung, sehingga tim program menjadi lebih paham apa yang terjadi di lapangan. Seperti itu Bu Nani. Mungkin boleh dibantu Mas Ojan untuk di-share screen. Ya, selamat pagi Bapak Ibu DPL dan Bapak Ibu Koordinator PT. Mungkin saya juga izin mengenalkan diri. Saya Dita dari Kampus Mengajar. Untuk posisinya saya adalah Supervisor Training. Jadi di divisi kami kebetulan Mas Ojan, ada Mbak Sari juga di sini bagian dari tim training. Kami yang mendesain kegiatan pembekalan, penugasan hingga akhir penugasan. Semoga forum hari ini, forum kenalan hari ini bisa menjadi salah satu wahana untuk kami dari tim training lebih mengenal Bapak Ibu DPL dan Koordinator PT. Ya, jadi kami biasanya menyebut Forum Komunikasi dan Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan dan Koordinator PT Bapak Ibu. Biasanya kami menyingkat kalau untuk DPL itu FKKD, kalau untuk Koordinator PT itu FKKK gitu. Jadi nanti ke depannya mungkin bisa jadi Bapak Ibu DPL akan memiliki forum sendiri, Bapak Ibu Koordinator PT akan memiliki forum tersendiri juga dengan agenda yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu atau kebutuhan dari tim program. Seperti itu. Dengan tagline kalau dari teman-teman tim training adalah bergerak memberi makna, berkolaborasi memberi dampak. Harapannya kita bersama-sama bergerak, Bapak Ibu bergerak di lapangan nanti dengan teman-teman mahasiswa, pun kami di tim program Kampus Mengajar, harapannya bisa memberi makna untuk anak-anak. Kalau teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu DPL dan Koordinator PT bisa memberi makna kepada mahasiswa, kami akhirnya bersama-sama dengan Bapak Ibu bisa memberi makna pada pendidikan di Indonesia gitu. Sehingga kolaborasi yang kita sedang upayakan bersama akan memberikan dampak yang baik begitu. Jadi kami ucapkan selamat datang dan selamat bertugas Bapak Ibu DPL dan Koordinator PT di Kampus Mengajar Angkatan 4 tahun 2022 yang akan kita mulai di hari ini sampai nanti di bulan Desember. Semoga niat yang baik yang Bapak Ibu sudah munculkan, yang Bapak Ibu sudah kemukakan akan selalu menjadi niat baik dan semua halnya dipermudah dan direstui oleh semesta dan juga Tuhan Yang Maha Esa begitu. Nah, untuk Kampus Mengajar Angkatan 4 sendiri kita ada sekitar 15.300 mahasiswa
yang akan bertugas di kurang lebih 2.786 sekolah dengan dosen pembimbing lapangan yang sama. Nanti satu kelompok itu 3 sampai 6 mahasiswa Bapak Ibu. Dan koordinator PT yang sudah terdaftar sampai hari ini ada 283 koordinator PT. Harapannya mahasiswa, DPL, koordinator PT dan sekolah akan sama-sama berkolaborasi dengan tim program Bapak Ibu sehingga kita bisa membuat penugasan dan pembekalan ini dengan menyenangkan begitu. Mungkin informasi yang selanjutnya adalah Bapak Ibu, jadi untuk kampus mengajar sendiri seperti yang sudah kita ketahui bersama, ini ada di jenjang pendidikan dasar, yang mana yaitu SD dan SMP. Nah, Bapak Ibu, di kampus mengajar angkatan 4 ini memang berbeda dengan kampus mengajar angkatan ketiga. Mungkin kalau saya boleh flashback sedikit, kalau di kampus mengajar angkatan 3, kami hanya fokus di sekolah PISA yang pertama, yang kedua teman-teman mahasiswa fokus di peningkatan literasi numerasi di sekolah-sekolah biasa, dan teman-teman mahasiswa juga memperkenalkan kurikulum merdeka. Nah, untuk kampus mengajar angkatan 4, kita membagi ke beberapa sekolah nanti mahasiswa bertugas. Yang pertama, semua sekolah tempat Bapak Ibu nanti bertugas dengan mahasiswa adalah sekolah dengan ANBK rendah. ANBK di tahun 2021 yang akan dilaksanakan kembali di tahun 2022 di semester depan. Jadi nanti sekolah sasarannya adalah ANBK rendah. Kemudian yang kedua, sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka atau menggunakan kurikulum K13. Jadi nanti akan ada 2 jenis sekolah dengan kurikulum yang berbeda. Kemudian yang ketiga, akan ada jenis sekolah inklusi atau tidak inklusi begitu. Jadi ketiga sekolah ini yang akan menjadi sekolah sasaran di kampus mengajar angkatan 4. Harapannya dengan beragamnya sekolah akan beragam pula intervensi atau program yang bisa dieksplorasi oleh teman-teman mahasiswa di KM4 ini. Begitu Bapak Ibu. Next. Jadi kami membagi ke 3 bagian Bapak Ibu untuk alur kegiatan di KM4 ini. Mungkin saya izin menyingkat ya menjadi KM4, kampus mengajar 4. Jadi yang pertama kita sekarang yang sedang kita lakukan adalah prapenugasan. Kemudian ada penugasan dan pasca penugasan. Tentunya setiap tahapan akan ada forum-forum yang kita bangun sehingga Bapak dan Ibu memiliki kejelasan di awal gitu ya. Kami berharap Bapak Ibu DPL, Bapak Ibu koordinator PT akan menjadi gerbang utama. Informasi yang kami berikan akan menjadi jembatan untuk menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa ini alur yang akan kita sama-sama jalankan, dimulai dengan prapenugasan. Prapenugasan kita akan buka dengan forum komunikasi pun untuk Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa besok, dan pembekalan. Kita akan fokus dulu hari ini untuk membahas alur di prapenugasan. Untuk penugasan nanti kita akan agendakan lagi pertemuannya, karena kami berharap kita bisa betul-betul clear secara informasi, sama-sama sudah memahami, begitu ya Bapak Ibu, sehingga ketika dilaksanakan tidak ada miskonsepsi lagi. Jadi kita akan fokus pada kolom yang pertama, prapenugasan, begitu. Prapenugasan kampus mengajar sendiri ini akan dimulai di hari ini tanggal 11 sampai tanggal 27. Kemudian di 28 kita ada pelepasan untuk mahasiswa. Jadi yang pertama yang kami coba bangun adalah forum komunikasi dulu dengan Bapak Ibu tentunya, karena Bapak Ibu nanti akan mendampingi begitu ya. Bapak Ibu DPL akan langsung berinteraksi di sekolah dengan teman-teman mahasiswa, pun Bapak Ibu koordinator PT. Kemudian yang kedua, nanti siang kita akan ada pembekalan DPL dan koordinator PT, karena harapannya dengan adanya pembekalan ini akan memudahkan peran Bapak Ibu gitu. Kami berharap kami bisa menyediakan materi-materi yang bisa memudahkan peran Bapak Ibu selama bertugas. Kemudian besok kami akan memulai dengan mahasiswa di pagi hari. Ada forum komunikasi dengan mahasiswa, ini juga akan fokus membahas terkait pembekalan. Kemudian pembekalan mahasiswa nanti saya akan jelaskan juga kepada Bapak Ibu. Kemudian kami juga mendorong di saat proses ini ada proses koordinasi dan konsultasi dengan
koordinator PT untuk bisa menyampaikan juga menjembatani dan memfasilitasi kami sehingga teman-teman mahasiswa yang lolos di KM4 bisa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan prodinya. Kemudian juga kami akan mendorong untuk mahasiswa dan DPL lapor diri kepada koordinator PT. Kemudian juga nanti di akhir pembekalan menuju ke penugasan, kami juga berharap Bapak Ibu DPL dan mahasiswa bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, begitu. Ya, jadi mungkin sebelum saya menjelaskan satu persatu dari proses yang harus dilalui, jadi yang pertama adalah mungkin ini saya izin memaparkan terkait peran dan tugas koordinator PT selama pra-penugasan. Berarti pra-penugasan itu dari tanggal 11 sampai tanggal 27 atau 28 Juli. Yang pertama, kami menyediakan pembekalan untuk koordinator PT berupa coaching and facilitating, karena Bapak Ibu akan menjadi penjembatan antara kami dengan mahasiswa, sehingga kami menyediakan materi coaching and facilitating dan juga financial literasi administrasi program. Ini berkaitan dengan dokumen apa saja yang harus Bapak Ibu koordinator PT siapkan, terutama untuk bantuan biaya hidupnya mahasiswa. Itu akan kami clearkan di awal, begitu. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan mahasiswa dan DPL terkait pelaksanaan prapenugasan. Harapannya Bapak Ibu koordinator PT akan menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan DPL. Kemudian yang ketiga, membuat surat tugas untuk mahasiswa dan DPL yang akan diberikan ke sekolah sasaran. Surat tugas ini mungkin Bapak Ibu koordinator PT yang sudah pernah mengikuti kampus mengajar pasti sudah tahu terkait informasi ini. Surat tugas ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa dan DPL berasal dari PT tersebut atau perguruan tinggi tersebut. Sehingga itu akan menjadi surat tugas yang memang dibuatkan oleh koordinator PT dan diserahkan kepada DPL dan mahasiswa. Ya. Kemudian untuk peran dan tugas DPL selama prapenugasan, sekali lagi ya Bapak Ibu, kita akan fokus dulu pada prapenugasan dulu. Yang pertama adalah mengikuti pembekalan pastinya. Kami sudah siapkan pembekalan untuk DPL ini berdasarkan dari uji kebutuhan yang kami coba selesai melalui DPL di kampus sebelumnya. Kira-kira apa materi-materi yang dibutuhkan. Yang kedua, tentunya memahami, kami berharap kami bisa memastikan bahwa Bapak Ibu sudah memahami proses atau alur selama pembekalan dan prapenugasan. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa mulai Bapak Ibu DPL menghubungi mahasiswa dampingannya dan membuat grup koordinasi kelompok. Kemudian memahami SPADA Dikti. SPADA Dikti ini menjadi penting Bapak Ibu DPL dan Bapak Ibu koordinator PT karena SPADA akan menunjang proses pembekalan kita dan akan menunjang proses informasi semua materi pembekalan. Bapak Ibu DPL yang selama ini bertanya apakah saya boleh melihat materi pembekalan mahasiswa? Ya, untuk kampus mengajar angkatan 4 sangat amat bisa melihat, bisa mendownload, bisa melihat tugas mahasiswa melalui SPADA Dikti. Nanti Mas Hendar akan membantu menjelaskan ya Mas Hendar terkait teknis SPADA Dikti ini seperti apa. Kemudian yang kelima, tentunya ya melakukan komunikasi dan koordinasi. Mungkin ketika Bapak Ibu DPL sudah mengetahui di mana sekolahnya, kemudian oh ternyata dekat dengan rumahnya, mungkin bisa mulai dibina hubungan atau mulai dibuka pintu komunikasinya dengan sekolah sasarannya. Kemudian yang keenam, nanti kami berharap mungkin proses ini bisa Bapak Ibu DPL jalankan kolaborasi dengan mahasiswa untuk hadir ke sekolah sebelum dengan resmi Bapak Ibu DPL menyerahkan mahasiswa bahwa ini mahasiswa dampingan saya akan bertugas selama 5 bulan di sekolah ini. Kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu DPL untuk memastikan bahwa yang pertama sekolahnya sudah terdaftar di Dapodik atau belum. Ini harapannya dengan sudah terkonfirmasi bisa memudahkan langkah ke depannya. Yang kedua, kami juga berharap Bapak Ibu DPL bisa menyampaikan terkait guru pamong. Guru pamong ini kan akan menjadi mitra mahasiswa di sekolah ketika Bapak Ibu mungkin bisa hadirnya hanya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, tapi guru pamong ini menjadi harapan kami yang akan mempermudah tugas teman-teman mahasiswa di sekolah, yang
akan mendampingi, yang akan menjadikan diskusi, yang akan menjadi penjembatan antara mahasiswa dengan sekolah lebih erat lagi. Jadi nanti kami memohon bantuan dari Bapak Ibu DPL untuk meminta satu saja Bapak Ibu untuk guru pamong ini, karena kami belajar di kampus banyak sebelumnya, satu sekolah itu ada banyak guru pamongnya, sehingga ada kebingungan di mahasiswa. Saya harus mendengarkan masukan dari guru yang lain ya. Nah, harapannya di KM4 hanya satu saja guru pamong per satu sekolah. Bapak Ibu nanti boleh, kami akan sediakan formnya untuk diisi, guru pamongnya siapa, nomor handphonenya siapa, berapa gitu, sehingga nanti memudahkan komunikasi. Karena memang harapannya di KM4 juga kami bisa mulai membina atau membangun hubungan dengan sekolah gitu. Kemudian yang tentunya adalah kami berharap bahwa komunikasi yang akan kita bangun adalah komunikasi dua arah. Kami dari tim program sangat terbuka dengan masukan, pertanyaan, mungkin saran, dan juga mungkin mau curhat, kami sangat terbuka Bapak Ibu dan PT. Gitu. Kemudian ini forum DPL atau kita sebutnya FKKD, dan forum koordinator PT kami menyebutnya FKKK gitu. Forum ini memang kami bangun baru di angkatan ketiga, mungkin Bapak Ibu DPL dan koordinator PT yang ikut dari angkatan 1, 2, 3, 4 merasakan ya ada forum baru yang kami coba usahakan untuk secara konsisten akan kami coba terapkan di KM4. Nanti Bapak Ibu DPL dan koordinator PT akan menerima jadwal ketika proses penugasan, tanggal berapa saja ada forum, dan materinya apa saja atau agendanya apa saja. Agendanya tidak hanya akan berfokus pada materi atau tugas-tugas penugasan, tapi juga informasi-informasi terkait dokumen-dokumen yang memang harus Bapak Ibu kumpulkan begitu. Jadi tujuannya memastikan semua informasi yang kami berikan diterima dan diterima secara merata oleh semua DPL maupun PT. Yang kedua, kami membuka ruang komunikasi dua arah sehingga terjalin koordinasi yang baik dari awal sampai nanti ke penugasan. Yang ketiga adalah media informasi kegiatan pra penugasan kalau untuk yang sekarang ini. Jadi kita akan fokus dulu satu persatu, satu per tahapan, sehingga kami tidak ingin memberikan terlalu banyak informasi di awal, khawatir ada kebingungan, jadi kita akan bahas satu per satu tahapan. Dan hari ini kita akan fokus pada pra penugasan. Kemudian ini pembekalan yang sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu DPL. Tentunya kami akan mengundang pakar yang akan mengisi sesinya. Bapak Ibu DPL dan koordinator PT kami berikan ruang seluas-luasnya untuk eksplorasi materi-materi ini. Jadi ada 2 materi yang akan dilakukan nanti siang oleh Bapak Ibu DPL dan koordinator PT, yaitu facilitating and coaching and facilitating. Harapannya materi ini mampu menjadi bekal Bapak Ibu ketika mendampingi secara one by one mahasiswa, pun ketika mendampingi atau memfasilitasi satu kelompok mahasiswa. Materi ini saya yakin sekali Bapak Ibu pasti memiliki lebih banyak ilmu, lebih banyak pengalaman dibanding kami. Tapi kami berharap ini menjadi refreshing buat Bapak Ibu nih. Ada materi coaching and facilitating mungkin yang sudah lupa kami ingatkan lagi, yang udah mahir kami kasih booster lagi nih Bapak Ibu biar tambah mahir begitu. Kemudian kita juga ada financial literasi, ini akan berkaitan terkhusus untuk koordinator PT yang akan menyiapkan SPTJM-nya mahasiswa. Harapannya nanti Bapak Ibu di materi financial literasi ini boleh ya untuk diskusi dengan tim program. Kira-kira kemarin di pengalamannya misalnya di KM3 jadi koordinator PT ada kesulitan apa nih ketika mengumpulkan dokumen mahasiswa gitu. Ini nanti boleh dieksplorasi. Jadi kita akan fokus ke administrasi keuangan program gitu ya. Kalau untuk DPL mungkin honorariumnya nanti boleh dieksplorasi di situ. Nah, kemudian untuk DPL kami ada tambahan. Tambahan ini muncul ketika kemarin kami coba untuk sharing session dengan DPL bahwa adanya tantangan ketika DPL mendampingi mahasiswa
merancang program literasi numerasi. Mungkin saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu bahwa kampus mengajar ini memang fokus utamanya adalah teman-teman mahasiswa akan mendampingi guru dalam merancang program peningkatan kemampuan literasi numerasi pada siswa sesuai kebutuhan. Nah, materi konsep dasar literasi numerasi ini kami sediakan untuk Bapak Ibu DPL, sehingga mungkin Bapak Ibu DPL yang background-nya bukan kependidikan, yang kemarin masih bingung, sekarang coba kami berikan di awal bekalnya, sehingga nanti bisa sama-sama lebih eksplorasi lagi terkait program-program apa saja yang bisa Bapak Ibu mungkin nanti diskusikan dengan teman-teman mahasiswa di sekolah masing-masing begitu. Jadi nanti kita akan mulai pembekalan nanti siang untuk 2 materi yang sama, coaching and facilitating dan financial literasi untuk Bapak Ibu DPL dan koordinator PT. Besok siang Bapak Ibu DPL akan kami berikan tambahan konsep dasar literasi dan numerasi begitu. Dan pastinya semua materi ini semoga bisa diaplikasikan, semoga yang kami sediakan bukan lagi konsep atau teori gitu, tapi betul-betul hal-hal teknis yang sangat amat bisa diduplikasi dan dieksplorasi lagi ketika penugasan begitu. Kemudian pembekalan mahasiswa, kami berharap bisa menyampaikan dengan sangat terbuka kepada Bapak Ibu DPL. Ini juga salah satu improvement yang coba kami bangun semenjak awal. Kami ingin Bapak Ibu DPL dan koordinator PT adalah sumber informasi pertama dari tim program untuk mahasiswa, sehingga kami akan menjelaskan terkait pembekalan mahasiswa. Jadi tentu ya pembekalan ini adalah berbentuk pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan saat bertugas pun saat mengerjakan tugas asinkronus di pembekalan. Karena kan mahasiswanya beragam ya Bapak Ibu, tidak hanya dari prodi ke pendidikan. Harapannya ini akan memberi bekal juga untuk teman-teman dari pendidikan. Kemudian yang kedua, kami ingin memastikan mahasiswa siap bertugas meskipun di KM3 ini mahasiswa tidak berpindah. Tapi tentunya meskipun tidak berpindah, ada suasana baru ya yang akan teman-teman jalani, teman-teman lakukan. Kami ingin memastikan teman-teman siap, tentunya program yang akan dirancang sesuai dengan tujuan program. Gitu. Ya nanti Bapak Ibu, kami akan memberikan kepada Bapak Ibu DPL dan koordinator PTS terkait pembekalan mahasiswa. Kami akan berikan aksesnya untuk tes pada dikti. Bapak Ibu bisa eksplorasi materi. Kemudian kami juga akan sampaikan silabus kurikulum pembekalannya. Nah, teman-teman mahasiswa nanti akan kami sediakan wahana pembelajarannya itu di 6 tema materi. Yang pertama tentunya literasi dan numerasi. Yang ketiga adalah visi nasional. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kemudian soft skill, isu terkini, dan materi kolaborasi saat penugasan. Jadi ada 6 subtema besar yang kami juga merancang ini berdasarkan umpan balik yang diberikan teman-teman mahasiswa ketika di forum mahasiswa di kampus Jakarta. Kemudian kami juga eksplorasi lagi dengan tujuan program terkait Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, meskipun jenis sekolahnya beragam, kita siapkan amunisinya juga beragam. Gitu. Mungkin bisa di next Mas Ojan. Kita akan coba, saya akan coba bahas satu persatu. Visi nasional ini akan berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, SDGs, kemudian 3 dosa besar, dan AMBK dan rapor pendidikan. Jadi hal yang baru, untuk yang profil pelajar Pancasila dan pencegahan 3 dosa, ini selalu ada dari KM1 sampai KM3, hingga KM4. Tapi untuk konsep dasar SDGs, ini adalah materi baru, di KM4 dan ANBK maupun rapor pendidikan pun adalah materi yang baru. Mungkin kalau bertanya kenapa ada SDGs, karena kan sekarang memang sedang di Indonesia ini semua orangnya sedang berusaha untuk mewujudkan SDGs. Kami juga berharap teman-teman mahasiswa di sekolah tentunya didampingi Bapak Ibu bisa eksplorasi program yang mengkaitkan kemudian AMBK rapor pendidikan, karena ini menjadi salah satu informasi yang sedang
digencarkan oleh Kemendikbud, atau kebijakan Kemendikbud. AMBK ini Bapak Ibu sedikit informasi akan dilaksanakan di semester depan ketika Bapak Ibu mendampingi mahasiswa, begitu ya. Jadi harapannya nanti teman-teman mahasiswa juga bisa mendampingi sekolah melaksanakan AMBK ini di sekitar bulan September dan Oktober, begitu. Lapor pendidikan ini akan menjadi juga salah satu agenda Kemendikbud yang akan sebagai dokumentasi dari hasil AMBK itu namanya lapor pendidikan. Kami juga ingin memberikan informasi itu sehingga nanti ketika sekolah bertanya, teman-teman mahasiswa siap menjawab. Kemudian yang kedua adalah soft skill. Soft skill ini memang kami sangat amat banyak menambahkan karena kami berharap teman-teman mahasiswa selama penugasan ini diberikan kesempatan untuk aktualisasi diri, pengembangan diri sebanyak-banyaknya terkait dengan soft skill. Jadi kami betul-betul menyiapkan materi-materi yang bisa menunjang pengembangan soft skill teman-teman mahasiswa. Yang pertama, pedagogi sekolah. Ini jadi materi setiap tahun. Kemudian komunikasi dan budaya, harapannya ini bisa jadi bekal teman-teman untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan di sekolah maupun di masyarakat, dan adaptasi budaya. Seperti yang saya katakan, meskipun tidak berpindah, tapi ada hal yang baru. Karena teman-teman tidak di rumahnya, gitu. Karena teman-teman akan bertugas di sekolah yang baru. Kemudian analytical thinking dan problem solving, di mana ini kami mendorong teman-teman memiliki kemampuan untuk analisis, sehingga setiap tantangan yang dihadapi akan memunculkan solusi yang kreatif. Kemudian resilience with mindset, ini kami berharap teman-teman mahasiswa akan memiliki ketahanan diri ketika menemukan hal-hal yang tidak di zona nyamannya, tapi dengan pemikiran yang terus bertumbuh. Gitu. Kita juga akan membekali mahasiswa untuk manajemen keuangan, manajemen bantuan biaya hidup Bapak Ibu, sehingga bantuan biaya hidupnya digunakan dengan baik, tidak dibelikan hal-hal yang sekiranya bukan kebutuhan primer begitu. Kita juga akan memberikan ke mahasiswa alur pencairan dana bantuan biaya hidup, termasuk dokumen apa saja yang harus teman-teman mahasiswa kumpulkan. Kemudian kami juga menyiapkan materi membuat video kreatif dan foto kreatif yang bermakna. Harapannya selama bertugas ada dokumentasi yang bisa menceritakan perjalanan teman-teman, Bapak Ibu DPL, Bapak Ibu Koordinator PT di lapangan. Kemudian juga facilitating skill ini menjadi penting karena mahasiswa bukan menggantikan guru, tapi mendampingi guru yang kami meyakini itu membutuhkan kemampuan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait literasi. Literasi dan numerasi adalah poin terpenting dari semua pembekalan, makanya secara porsi ini terbanyak. Ada 22 materi literasi dan numerasi, materinya sama jumlahnya dengan jam sekitar 70-an jam begitu untuk literasi dan numerasi saja. Jadi memang AKM kelas ini menjadi hal yang wajib dilakukan setiap tahunnya, setiap angkatannya, karena dengan AKM kelas ini kami berharap Bapak Ibu DPL dan mahasiswa ketika merancang program berdasarkan kebutuhan, landasannya adalah kemampuan siswa. Sehingga program yang dirancang, rangkaian program yang dirancang itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Begitu. Dengan berbagai macam amunisinya, sehingga teman-teman nanti ketika bertugas sudah siap dengan berbagai hal baru yang memang harus dilakukan. Begitu. Dan materinya semua berupa ini ya Bapak Ibu, contoh-contoh baik. Sehingga teman-teman lebih terbayang, ada konsep tapi mungkin persentasenya 20/80. 80% ini akan contoh-contoh baik. Next. Kemudian isu terkini adalah kebijakan-kebijakan baru yang memang sedang Kemendikbud usahakan juga di lapangan, sehingga kami juga berharap kampus mengajar bisa ikut serta untuk mengupayakan kebijakan-kebijakan ini terlaksana. Yang pertama adalah platform Merdeka Mengajar. Nanti teman-teman juga akan dibekali PMM ini. PMM ini sebuah platform yang di dalamnya ada modul, kemudian teman-teman juga bisa belajar dengan guru eksplorasi materi, ada juga merancang bahan ajar, ada juga tentang mengupload hasil karya, begitu. Jadi ada platformnya nih Bapak Ibu. Mungkin KM3, Bapak Ibu yang ikut KM3 kemarin belum tahu hal ini karena baru. Kemudian kurikulum Merdeka, kemudian kami juga membekali menyusun kanvas RPP. Ini salah satu
masukan dari mahasiswa KM3 yang mana ada kebingungan dari yang non-kependidikan. Sehingga kami sediakan nanti ketika materi ini pun kami akan ada simulasi micro teaching kecil-kecilan dengan teman-teman mahasiswa, sehingga yang non-kependidikan bisa kami fasilitasi juga dengan baik begitu. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, yang baru lagi adalah sekolah inklusi. Mungkin ini akan jadi salah satu yang menantang untuk teman-teman mahasiswa ketika nanti bertugas di sekolah inklusi, tapi kami berharap itu akan menjadi wahana pembelajaran yang bisa dieksplorasi oleh teman-teman mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah materi kolaborasi atau rencana aksi kolaborasi, karena Bapak Ibu kami mendorong semua program, sekali lagi kami minta bantuan Bapak Ibu DPL untuk memastikan semua program yang akan dirancang itu adalah program kolaborasi antara mahasiswa, DPL, guru pamong, dan sekolah. Mengapa harus kolaborasi? Karena kami berharap program-program yang dicanangkan adalah program sesuai kebutuhan yang pada akhirnya bisa dilanjutkan oleh sekolah. Sehingga dampaknya akan terus berjalan meskipun teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu DPL sudah pamit dari sekolah. Kami berharap ada keberlanjutan di situ. Sehingga ketika programnya kolaborasi, Bapak Ibu guru di sekolah terbayang, oh ternyata membuat gerakan literasi sekolah itu tidak sesusah yang dibayangkan. Ada mahasiswa dengan Bapak Ibu DPL-nya sudah memberi contoh, mengajak kami untuk terlibat. Kami semakin terbayang sehingga yuk kita lanjutkan gerakan literasinya. Itu yang sangat amat kami harapkan Bapak Ibu. Jadi kami menitipkan kepada Bapak Ibu DPL, Bapak Ibu koordinator PT untuk menekankan semua program adalah kolaborasi. Gitu. Nah ini tadi yang sudah saya paparkan adalah mengenai rangkaian pembekalan yang akan dilaksanakan mulai besok 12 Juli sampai 27 Juli untuk teman-teman mahasiswa. Nanti kalau Bapak Ibu DPL mau ikut menyimak, Bapak Ibu koordinator PT mau ikut menyimak, sangat amat boleh di YouTube Live Diksi begitu. Nah, untuk selanjutnya, karena tadi kita sudah membahas ya Mas Hendar terkait Spada Dikti. Mungkin Bapak Ibu penasaran apa itu Spada Dikti gitu. Nanti Bapak Ibu DPL, Bapak Ibu koordinator PT bisa akses linknya di MBKM dan kita akan sama-sama menyimak ya Mas Hendar apa nih Spada Dikti, udah penasaran nih gitu kan. Nanti Mas Hendar boleh dibantu ya Mas untuk menjelaskan. Mungkin sebelumnya saya kembalikan dulu ke Mas Ojan. Silakan. Terima kasih. Nanti saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu setelah Mas Hendar. Baik, terima kasih Mbak Dita atas pemaparan overview awalan Kampus Mengajar Angkatan 4. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak Dita bahwa kita akan beranjak kepada pengenalan Spada Dikti untuk pembekalan dan penugasan mahasiswa. Baik, sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita tentang Spada Dikti. Baik, untuk pembicara kita pada sesi kali ini bernama Hendar Fasholi. Hendar ini berasal dari Malang. Untuk pekerjaannya sekarang sebagai Operational Leader and Help Desk Coordinator untuk penyelenggaraan LMS Spada Dikti. Lalu pernah di RAK Advertising juga, di PT Quantum Integrated Service juga, serta pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Malang. Berbagai training dan seminar telah diikuti beserta pengalaman organisasinya. Baik, untuk beranjak ke selanjutnya, sesi selanjutnya boleh untuk Mas Hendar dipersilakan untuk menyampaikan materi tentang Spada Dikti. Ya, terima kasih Mas Fauzan. Suara saya terdengar Mas Fauzan? Sudah terdengar Pak. Baik, terima kasih Mas Fauzan, terima kasih Mbak Dita, dan saya menyampaikan selamat pagi kepada koordinator PT dan dosen-dosen yang telah bergabung di acara saat ini ya. Saya akan menjelaskan paparan terkait dengan apa sih Spada Dikti, seperti yang ditanyakan dengan Mbak Dita ya. Apa sih Spada Dikti ini? Saya izin untuk share screen.
Tunggu sebentar. Ya, saya akan menjelaskan apa sih Wapnas pada dikti. Nah, nanti saya paparkan mulai dari apa Wapnas pada dikti, kemudian keunggulan Wapnas pada dikti, kemudian ada contoh penggunaan Wapnas yang selama ini yang sudah digunakan di LMS pada dikti terkait dengan akses Wapnas pada dikti dan fungsionalitasnya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sebenarnya Wapnas pada dikti dikembangkan oleh sumber daya Indonesia ya, dari kita sendiri, produk baru dalam negeri ini, jadi bukan dari asing ya Bapak dan Ibu yang mungkin sudah pernah menggunakan LMS yang lain gitu. Ini benar-benar dari kita sendiri, dari produk lokal, produk nasional. Nah, Wapnas pada dikti dikembangkan mulai 2020, kemudian berkembang mulai digunakan di tahun 2021. Nah, saat ini penggunaannya sampai di kampus mengajar, kemudian nanti ada course dengan Puspeka ya, dengan terkait dengan kekerasan seksual, nanti penggunaannya di pada dikti. Harapannya nanti kami bisa menjangkau dengan pengguna sebanyak 8 juta user. Jadi mohon doanya dan dukungannya kepada Bapak Ibu nanti ke depannya, semoga pengguna pada dikti bisa berkembang. Jadi kami sangat mengharapkan kontribusinya ke depannya. Jadi LMS ini seperti apa? LMS ini berkaitan dengan dukungan kepada proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Jadi apa saja yang akan difasilitasi di pada dikti terkait dengan model pembelajaran bauran, terkait konseptual, eksperimental, sinkron dan asinkron, kemudian daringan dan luring, soft skill dan hard skill, dan interaksi dan lain-lain akan difasilitasi oleh Wapnas pada dikti. Nah, di sini sangat banyak sekali yang diharapkan di pada dikti nantinya. Nah, keunggulan di pada dikti ini adalah pertama user friendly, sangat-sangat minimalis, futuristik, kemudian scalable dan dapat digunakan oleh berjuta-juta user ya. Kalau kemarin kami dicoba sampai di 800.000, itu kami tidak ada kendala. Nanti kami akan mencoba untuk dengan 8 juta dengan cost PPKS nantinya terkait dengan kekerasan seksual nanti. Nah, kemudian kami akan sangat kompatibel untuk mendukung integrasi dengan video conference, Google Meet, Microsoft Teams, LaTeX atau dan YouTube dan lain-lain, itu sangat mendukung ya terkait dengan pengguna pada dikti. Kemudian seamless nanti seperti yang disampaikan dengan Mbak Dita, login kepada dikti itu melalui dengan akun MBKE, kemudian ada tombol ya, di situ ada tombol login Spada, nanti otomatis Bapak dan Ibu bisa masuk ke Spada dikti. Apabila belum bisa, nanti bisa fasilitasi langsung untuk login langsung ke Spada dikti. Kemudian karena ini dibangun atau dikembangkan oleh kita sendiri ya, jadi sangat-sangat customizable, mau pengembangan seperti apa, kami sudah memberikan dukungan terkait fasilitasi dengan LMS pada dikti dengan virtual lab. Jadi kita bisa menggunakan LMS pada dikti dengan virtual lab dan virtual 360, itu juga bisa support. Nah, kemudian ada beberapa unique feature. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada kelas paralel, virtual lab, modul, dan modul itu sangat terbatas ya. Ibu mau membuat dengan modul sekitar, misalnya kan standarnya kan 16 modul untuk proses pembelajarannya, atau mau buat sekitar 5 modul ataupun sebanyak mungkin misalnya 25 modul juga bisa di LMS pada dikti. Nah, saya langsung saja ini dari 2021 pengguna pada dikti mulai dari kampus mengajar, PMDN, survei kampus merdeka, survei kebinekaan di 2021, kuis nasional, seleksi dosen MBK dan ISMA itu juga digunakan di tahun ini. Kemudian ini seperti ekosistemnya digunakan di selama ini, jadi ada single sign out, nanti ada AMS ini yang
gunakan di akun MBKM ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian nanti ada laporan ke comment center, dia akan selalu terpantau selalu aktivitas Bapak dan Ibu, terus pembacaan dengan mahasiswa itu akan terpantau selalu dan akan terkirim secara sistem ke comment centernya gitu. Nah, kami juga pengembangan juga di laptop dan tablet di tahun kemarin, jadi dikembangkan di universitas terbuka seperti itu. Kemudian saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini seperti ini. Jadi apa aja fitur yang ada di Spadekti? Ini ada proses pembelajaran bauran, kelas paralel, integrasi video conference, penugasan, ujian, forum, logbook, dengan penilaian rubrik dan portfolio, smart present juga tersedia ya Bapak dan Ibu, dan gradebook dan survei. Ini juga tersedia di Spadekti. Dan itu bisa langsung penggunaannya di Spadekti. Nah, terkait untuk integrasinya seperti apa? Nanti ada integrasi single sign-on, kemudian yang dari akun MBKM, integrasi web conference, kemudian ini juga bisa digunakan untuk sebagai interaksi kepada mahasiswa. Nah, sampai kepada ada penugasan. Nanti saya akan menjelaskan terkait dengan penugasan, ada penilaian poin atau berbasis rubrik juga bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu dalam pendampingan mahasiswa di lapangannya nanti ya Bapak dan Ibu. Nah, terkait untuk proses komunikasi itu juga bisa digunakan dengan messaging atau dengan forum diskusi, itu juga bisa. Bisa Ibu, Bapak, dan Ibu sesuaikan kebutuhannya. Mungkin akan lebih cepat, kita akan lebih fokus di penggunaan. Jadi saya izin untuk tutup screen-nya, pengantarnya seperti ini. Saya coba izin share screen terkait Spadekti. Bapak Ibu, kalau misalnya saya terlalu cepat, bisa komen ya, nanti ya saya juga mengetahui, terlalu cepat para pemaparan saya sendiri. Nah, saya coba fokus di ini dulu. Nah, semoga tertampil Bapak dan Ibu ya di sini. Semoga semua koneksi tidak ada kendala. Jadi karena kita berada di asinkron itu kita sering berhubungan dengan koneksi. Nah, apakah kendala ini error dari Spadekti? Belum tentu juga ya Bapak dan Ibu, bisa dicek dahulu apakah koneksi lancar, terus kemudian apakah ini tidak ada kendala dengan perangkatnya, seperti itu. Itu mau diperhatikan kembali terkait perangkatnya. Nah, saya coba ke tampilan awal. Jadi kalau Bapak dan Ibu, tampilan awal akan berada di akun MBKM. Saya coba langsung ke Spadekti. Nah, di sini tampilan Spadekti seperti ini, sedang proses. Kalau Bapak dan Ibu langsung akses langsung ke Spadekti akan tampilan seperti ini. Jadi di sini ada halaman landing page ya Bapak dan Ibu ya. Dan Bapak dan Ibu bisa login di sini. Nah, di sini kalau karena ini ada tampilan umum, jadi di sini ada belum punya akun, Bapak dan Ibu bisa melakukan pendaftaran sebagai student atau lecturer di sini. Ini ada tampilan awal karena saya sudah tersimpan untuk penggunaan registrasi, bisa coba sign in untuk menjadi lecturer. Sebentar. Nah, di sini ada tampilan awal di Spadekti. Kalau apabila Bapak dan Ibu melakukan loginnya di akun MBKM, itu nanti setelah melakukan tekan klik di tombol login Spada, Bapak dan Ibu akan terdirect ya ke sini halaman Spadekti. Ini ada tampilan awalnya, di sini ada video conference, di sini kemudian ada to-do list, agenda, di sini ada daily activity untuk kemudiannya. Di sini ada course. Nah, tampilan di sebelah kiri itu ada homepage, my course,
icon assignment. Di sini ada presentnya juga kepada Ibu. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu melakukan ada pergantian profil, bisa dilakukan di sini. Nah, di sini ada historis yang kita sudah dilakukan, terkait dengan course, apakah sudah dilakukan, ini bisa terekam semua aktivitasnya user atau pengguna Disparity akan terekam secara sistem. Aktivitasnya mulai dari course-nya atau login-nya itu akan terlihat. Nah, di sini selain untuk keluar sign out, ada di sebelah tombol sebelah kanan kepada Ibu. Kalau ada pergantian, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu berada di lecture, berarti kan loginnya dengan menggunakan email akun Spadality yang sebagai lecture. Di sini ada kalender, kemudian ada message. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai mengirim pesan kepada mahasiswa secara langsung ya kepada Ibu ya. Nah, di sini juga bisa dibuat grup. Nah, grup apa saja grup yang mau dimasukkan, mahasiswanya siapa saja juga kami sudah juga siap fasilitasi terkait dengan komunikasi dengan mahasiswa. Nah, sangat mudah ya Bapak dan Ibu ya terkait hal ini ya. Nah, di sini ada contoh kalau kita berada di top slide, ini ada panduan Spadality, kemudian kalau yang panduan Spadality untuk mahasiswa, kemudian ada panduan untuk mahir menggunakan Spadality, ini adalah panduan untuk dosen dan misalnya untuk koordinator, kita juga bisa menggunakan itu bagaimana menggunakan Spadality. Kalau hal ini adalah integrasi ya Bapak dan Ibu, integrasi dengan LMS lain seperti Moodle itu juga bisa integrasi dengan Spadality. Ini ada contoh course yang secara ini sudah sesuai dengan standar atau best practice-nya pembuatan course-nya, ini juga bisa digunakan di sini. Ini contohnya Bapak Ibu bisa melihat tampilannya seperti ini untuk LMS Spadality. Nah, saya coba bagaimana mulai dari masuk ke course. Coba nanti Bapak Ibu kalau misalnya KM4 itu akan muncul di My Course ya Bapak dan Ibu ya, di sini akan muncul. Kemudian misalnya saya akan coba ke course saya. Jadi ini ada course tutorial saya. Nah, ini adalah tampilan awal kepada dalam course. Nah, di sini saya sudah membuat course yang untuk uji coba di kegiatan ini. Nah, selanjutnya tekan tombol edit mode ya Bapak dan Ibu ya untuk melakukan aktivitas sebagai akun lecture. Ini ada tampilan modul. Kemudian isi modul berada di navigasi sebelah tengah. Kemudian navigasi sebelah kanan adalah course setting, Bapak dan Ibu. Ini ada course token supaya mahasiswa bisa masuk ke dalam course dengan menggunakan token. Kemudian ada pembuatan student group juga bisa seperti jumlah kelasnya nanti bisa dibagi. Kemudian ini data course, ini fungsinya untuk mengimport course. Kemudian ada completion report, ini adalah aktivitas mahasiswa yang sudah melakukan modul ataupun ujian ataupun exam ya Bapak dan Ibu ya, ini juga terekam di sini. Jadi kalau misalnya diklik ini terlihat sangat jelas sekali aktivitas ini. Oh, student pertama dia tidak melakukan aktivitas, kedua tidak. Oh, ada beberapa konten yang belum dikerjakan atau tugasnya belum diselesaikan. Ini juga bisa membantu Bapak dan Ibu dalam hal pendampingan kepada mahasiswa di lapangannya. Gitu. Jadi pemantauannya seperti ini, kemudian saya kembali ke awal. Nah, Bapak dan Ibu bisa memberikan juga course announcement ya Bapak dan Ibu. Di sini juga bisa dibuat untuk memberikan pengumuman kepada mahasiswa kelasnya Bapak dan Ibu. Di sini, kalau misalnya di sini ada tugas di kampus mengajar ya, ini bisa membuat announcement gitu seperti ini. Di tanggal berapa? Misalnya tugas di pengerjaan tugas sampai tanggal berapa gitu bisa cantumkan seperti ini.
juga sangat membantu ya komunikasinya. Karena tugas ini yang salah satunya selesai dibuat itu adalah memberikan komunikasi selanjutnya, bagaimana menginformasikan kepada mahasiswa, termasuk feedbacknya ya, dengan apakah bisa mengirimkan tugas ataupun bisa berinteraksi ataupun ada revisi terkait tugasnya, itu juga difasilitasi di Spada Dikti juga. Ini sangat membantu ya Bapak dan Ibu ya. Ya, ini ada modul 2. Di sini ada contoh model learning ya. Di sini saya juga buat pengantar, Bapak Ibu bisa menambahkan apabila memberikan pengantar kepada mahasiswanya. Dan ada modul learning. Model learning-nya ini bisa menyisipkan file PDF, PPT, file doc, ataupun file Excel juga bisa di-upload di dalam sini. Jadi cukup menekan tombol di bawah ini. Jadi ada 5 tombol ya Bapak dan Ibu. Di sini ada teks, ada file, ada video, ada audio, dan ada video conference yang akan terintegrasi dengan kayak seperti layanan Zoom ataupun layanan dengan Google Meet juga terfasilitasi. Jadi kalau misalnya diklik seperti Bapak Ibu, jadi di sini ada 5 media untuk video conference yang bisa dilakukan. Oke, saya coba untuk bikin assignment ya Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut ke assignment, bagaimana kita sebagai dosen itu memeriksa tugas terkait yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kita coba tugasnya ini adalah, coba uji coba ya Bapak dan Ibu ya. Tugas pertama, coba saya atur waktu ini sampai ke hari esok. Ini bisa sampai 2 hari bisa dilakukan. Nah ini juga misalnya ada kelasnya, nanti bisa diatur kelasnya. Kelasnya misalnya nanti ada satu course itu ada 4 kelas, bisa dibagi gitu, seperti itu. Nah, coba di poin, kalau rubrik itu nanti lebih kepada penskalaan sesuai dengan karakter nilai. Jadi misalnya nilai terkait kerapian atau terkait dengan tata bahasa itu bisa dibuat di rubrik ya. Kalau secara poin secara keseluruhan nilainya. Kalau misalnya untuk weight ini sesuai dengan skala, jadi kalau langsung otomatis tidak menggunakan dengan kategori atau perskalaan gitu, seperti itu. Dan ini saya coba ke teks. Nah, dan di sini ada perintah allow overdue submission. Jadi mahasiswa itu dapat mengirimkan tugas itu apabila melewati dari periode waktu tugas ya Bapak Ibu ya. Ini juga bisa diaktifkan. Nah, kemudian kebutuhan pengerjaan karena harus upload, jadi Bapak Ibu tinggal melakukan upload terkait filenya tersebut yang misalnya pengerjaan ini tidak harus wajib mengirimkan dengan bentuk file. Ini bisa dilakukan. Kita memberikan kontennya. Ini untuk pengerjaannya bisa melakukan dengan upload. Ini saya sudah selesai semuanya, ada pengantarnya, konten body untuk tugasnya, kemudian periode waktunya, terkait assessment metodenya, penilaiannya berdasarkan poin. Saya periksa semuanya, oke, tinggal gitu. Nah, di sini akan tertampil seperti Bapak Ibu. Ada
meminta user A dengan terkait dengan tugas ya, soal ya. Nah, di sini akan tetap seperti ini. Nah, saya izin untuk menutup sebagai untuk share screen-nya. Saya akan coba share screen sebagai mahasiswa ya Bapak Ibu. Saya coba share screen. Sebentar. Oke, di sini saya sebagai mahasiswa Bapak dan Ibu. Ini contohnya kalau di kampus mengajar di sekarang ini, kemudian saya coba course-nya saya ya. Saya coba masuk ke Nah, ini tampilan sebagai mahasiswa Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya ini saya uji coba sih, jadi saya demonya ada gradebook ya Bapak dan Ibu. Jadi gradebook ini ada nilai akhir. Nah, ini juga akan tertampil di akun mahasiswa ya. Kalau terkait dengan kampus mengajar sih tidak perlu tampilkan. Kemudian di sini saya masuk ke penugasan. Di sini saya masuk ke modul 2 ya. Nah, mahasiswa itu dapat mengikuti course-nya, itu ada misalnya ada teh, akan tertampil seperti ini, kemudian ada contoh modulnya, ini juga bisa di-download ya Bapak dan Ibu ya, nanti kalau misalnya materi literasi terkait dengan KM4, nanti juga akan seperti ini tampilannya, bisa langsung di-download oleh mahasiswanya. Di sini ada tugas, jadi mahasiswa mengikuti petunjuk pengerjaan, selamat mengerjakan di sini. Nah, di sini ada materi yang bisa dinilai oleh mahasiswa, kemudian bisa melakukan pengerjaan. Nah, karena tadi saya melakukan tombol perintah file upload, ya, misalnya saya sudah mengirim tugas. Bagi mahasiswa ini ya, Bapak dan Ibu ya. Pertama, jadi, fungsinya ini adalah untuk salam kepada dosen pembimbing lapangannya. Nah, karena saya coba save, nah ini ada tombol merah ya Bapak dan Ibu ya. Jadi mahasiswa tidak dapat mengirimkan tugas karena wajib untuk mengirimkan filenya gitu Bapak dan Ibu. Jadi saya coba file, otomatis mahasiswa itu tidak bisa mengirimkan tugas karena diwajibkan untuk mengupload file. Coba mengupload file. Oke, nah kita akan save. Nah di sini mahasiswa itu sudah mengerjakan Bapak Ibu. Nah, dan mengerjakan, tetapi dia tidak melakukan submit. Apakah mahasiswa itu sudah selesai pengerjaan? Ini sebenarnya sudah, Bapak dan Ibu ya. Cuman dia tidak melakukan submit. Nah, kenapa? Biasanya mahasiswa itu akan melakukan revisi terkait tugasnya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk melakukan revisinya bisa melakukan tombol edit. Nah, di sini bisa melakukan edit. Nah, kalau sudah selesai, silakan save. Di sini mahasiswa apabila sudah melakukan revisi, kalau sudah selesai, silakan mahasiswa itu melakukan penyelesaian tugasnya dan dengan menekan tombol submit ya Bapak dan Ibu ya. Gitu. Jadi setelah menekan tombol submit, mahasiswa sudah selesai mengerjakan. Nah, kalau posisi masih belum melakukan tombol submit, otomatis mahasiswa masih belum bisa ngirim, masih ada lakukan revisi Bapak dan Ibu. Jadi kalau di tampilan dosen itu nanti akan terlihat tidak ada tampilan terkait tugasnya. Coba untuk share screen terkait dengan akun sebagai dosen ya Bapak dan Ibu. Nah, tunggu sebentar Bapak dan Ibu ya untuk bisa tertampil. Nah, di sini adalah course
sebagai akun dosen Bapak dan Ibu. Nah, saya ingin memeriksa tugasnya mahasiswa. Nah, Bapak dan Ibu bisa melakukan resort di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita melihat penilaian dari mahasiswanya itu ada di sini. Di sini ada 3 mahasiswa yang mengikuti course ini ya. Kalau di SK4 mungkin setiap dosen pembimbing lapangan akan melihat mahasiswanya yang dibimbing itu berada di sebelah kiri. Nah, untuk melihat hasil itu silakan tekan di mahasiswa yang bersangkutan. Nah, tetapi di sini ada apa ya, statusnya ada warna merah, kemudian ada warna kuning gitu. Nah, seharusnya warna hijau Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya warnanya hijau sudah tertampil ya, kita bisa memeriksa tugasnya. Karena ini belum bisa tertampil, karena yang kalau misalnya mahasiswa pertama ini dengan status merah itu unanswered, itu berarti mahasiswa belum bisa mengerjakan gitu Bapak dan Ibu. Dan ini kalau warna kuning mahasiswa sudah mengerjakan tetapi masih tersimpan di dalam draft dan bisa melakukan revisi gitu. Nah, karena ini belum mengerjakan, ya Bapak dan Ibu belum bisa memberikan memeriksa gitu. Nah, saya coba untuk melakukan tombol ini tombol untuk mengirim ya. Jadi tadi ada tombol submit. Jadi untuk tombol submit ini harus dilakukan oleh mahasiswa apabila selesai. Nah, saya coba kirim dari mahasiswa. Nah, ini masih kuning. Saya sudah melakukan mahasiswa itu sudah mengirim tugasnya. Nah, ini saya coba refresh dulu ya Bapak dan Ibu ya. Apakah statusnya berubah? Tunggu sebentar. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi ini statusnya udah warna hijau Bapak dan Ibu. Yang akan terlihat tugas mahasiswanya. Jadi di sini saya sebagai helpdesk pada dikti untuk mahasiswanya, ada kode, jam kapan dan tanggal berapa mahasiswa itu mengerjakan, itu akan terlihat di sini. Nah, saya sudah mengirimkan tugas, nah, di sini terlihat tugas-tugasnya. Nah, di sini ini ada contoh jawabannya, bisa terlihat Bapak dan Ibu. Nah, apabila ada kesalahan, nah, Bapak dan Ibu, ini ada kekurangan nih mahasiswanya, Bapak dan Ibu bisa melakukan tombol revisi, biar ada mahasiswa melakukan untuk editing atau penggantian terkait tugasnya, itu juga bisa dilakukan. Itu Bapak dan Ibu. Jadi untuk nilainya bisa dicantumkan sini kalau misalnya nanti terkait tugas ada nilainya, dan kalau misalnya nilainya ada 90, itu juga bisa. Tinggal nanti save result itu bisa disimpan. Nah, di sini ada kolom komen dan feedback Bapak Ibu. Jadi nanti bisa menggunakan ini sebagai interaksi Bapak. Setelah mengerjakan ya. Nah, ini ada satu interaksi. Jadi kalau misalnya tampilan sebagai mahasiswa, saya bisa screen untuk menampilkan sebagai mahasiswanya. Saya coba refresh dulu. Nah, di sini ada feedback Bapak Ibu, ini bisa buat disampaikan. Ini dari sebagai lecture ya Bapak dan Ibu ya. Jadi saya sebagai dosen satu cara untuk interaksi. Nah, karena ini nilainya belum terkirim, saya coba kirim untuk bisa keluar untuk sebagai nilainya. Saya coba refresh dari akun mahasiswanya. Nah, seperti ini sudah selesai, sudah terkirim.
nilai sebagai mahasiswa juga penting. Oke, mungkin untuk terkait dengan tugas saya sudah selesai. Terkait dengan ini, message juga udah bisa digunakan pada Ibu untuk interaksinya. Ada feedback, kemudian ada message terkait yang lain. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakan saya izin servis sebagai dosen ya Bapak dan Ibu. Saya izin sebagai dosen. Ini sebagai dosen, saya coba masuk kembali yang tadi. Sebagai dosen, Bapak Ibu, jadi di sini udah muncul course-nya, kemudian ada tugas, kemudian hasilnya sudah tersimpan, nilainya sudah keluar, nilai 90. Di sini ada tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, sudah tertampil, bisa Bapak Ibu cek, kemudian bisa melakukan download. Apabila Bapak dan Ibu mengalami kendala terkait download, itu kemungkinan ada kendala di pop-up ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya pop-up-nya belum berjalan, otomatis download tidak bisa melihat nilainya, dia bisa melakukan downloadnya juga bisa. Jadi untuk mengaktifkan pop-up-nya, Bapak dan Ibu bisa melakukan tombol yang ada di tombol di atas, ada di depan URL, ini ada tombol gembok ya Bapak dan Ibu ya, nanti ada di sini ada pop-up yang perlu diaktifkan untuk bisa menjalankan fitur download-nya ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa sampaikan, nanti saya coba untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk bagaimana penggunaan Spada Dikti. Selain itu juga Bapak dan Ibu jangan lupa untuk misalnya nanti ada kendala, Bapak dan Ibu bisa melakukan interaksi dengan saya atau dengan tim kami dengan helpdesk Spada Dikti dengan menekan tombol fitur chat di sebelah sini. Sini ada fitur, nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikan kendala di kolom di fitur ini untuk bisa menyampaikan. Dan kami segera untuk proses bagaimana menanggapi atau mendampingi menyelesaikan solusi terkait penggunaan Spada Dikti kepada Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Mas Fauzan. Baik, terima kasih Pak Hendar atas penyampaian materi Spada Diktinya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk dosen pembimbing lapangan dan koordinator PT ke depannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dita terlebih dahulu. Boleh, Mbak Dita? Belum on mic suaranya, Mbak. Oke. Sudah terdengar suara saya? Sudah. Baik. Boleh dilanjutkan, mungkin minta tolong untuk di-subscribe kembali. Ya, baik Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu sudah mendengar ya penjelasan Spada Dikti dari Mas Hendar. Semoga sudah bisa dimengerti dan memudahkan ke depannya. Nanti untuk Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan dan Bapak Ibu koordinator PT bisa mengakses link Spada Diktinya. Mungkin hari Rabu ya Bapak Ibu di MBKM. Bapak Ibu nanti akan ada satu tautan link, bisa diklik nanti akan auto masuk ke dalam laman Spada Diktinya. Nanti untuk Bapak Ibu DPL yang akan membantu kami untuk memeriksa tugas dan memastikan mahasiswa sudah mengerjakan tugasnya. Di mana saja yang ada tugasnya akan berupa apa, secara detail akan menginformasikan melalui Telegram link untuk dokumen-dokumennya, termasuk tadi ada yang bertanya timeline, lini masa, kemudian detail-detail kegiatannya semua akan kami masukkan ke dalam satu folder di Google Drive. Nanti linknya akan kami share di Telegram resmi ya Bapak Ibu yang sudah disediakan oleh tim program, sehingga semua dokumen yang dibutuhkan kami siapkan. Begitu. Baik, untuk selanjutnya mungkin izinkan saya untuk kembali menjelaskan beberapa hal lagi terkait kegiatan-kegiatan yang memang kita bisa mulai lakukan ketika tahapan pembekalan. Jadi, kenapa kami memasukkan koordinasi dan konsultasi mahasiswa dengan program studi? Harapannya, mahasiswa bisa mendapatkan konversi SKS yang setara dengan apa yang teman-teman mahasiswa lakukan di sekolah, begitu Bapak Ibu. Karena
karena memang kalau melihat jam bertugasnya sekitar 920 jam, itu sudah memenuhi bahkan lebih dari 20 SKS. Nah, harapannya di awal mahasiswa bisa lapor diri Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu koordinator PT bisa memfasilitasi Bapak Ibu sehingga nanti kami akan dorong mahasiswa yang lolos untuk lapor diri pada prodi. Kemudian nanti semua dokumen seperti jadwal pembekalan itu juga akan kami berikan ke mahasiswa sehingga nanti mahasiswa bisa dibantu oleh prodinya untuk mengkonversi mata kuliah mana saja yang memang dapat digantikan oleh aktivitas kampus mengajar. Jadi memang harapannya Bapak Ibu koordinator PT bisa membantu kami untuk menginformasikan kepada prodi-prodi di perguruan tingginya bahwa nanti akan ada mahasiswa yang lolos kampus mengajar akan datang ke prodinya untuk dibantu dikonsultasikan. Karena memang kuliah itu teman-teman bertugas, padahal secara jam teman-teman sudah sangat amat memenuhi target 20 SKS. Tapi lagi-lagi kami juga memahami mungkin ada beberapa prodi yang memang secara mata kuliah ketika harus dengan program kampus mengajar. Tapi mungkin harapannya ketika memang tidak bisa 20 SKS, Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan juga mendorong prodi untuk bisa mengganti dengan tugas khusus gitu. Karena kemarin banyak keluhan dari mahasiswa ketika harus bolak-balik sekolah kampus, kadang jadwalnya tabrakan, harusnya teman-teman mahasiswa mengajar, tiba-tiba ada jadwal kuliah, ini menjadi sebuah tantangan lagi untuk mahasiswa. Nah, harapannya di KM4, tantangan-tantangan yang kemarin sudah disampaikan kepada tim program, bisa kami minimalisir ya Bapak Ibu, tentunya dengan bekerja sama dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu DPL dan Bapak Ibu koordinator PT. Kami juga mendapat banyak feedback dari koordinator PT bahwa banyak Bapak Ibu yang merasa kasihan gitu ya dengan mahasiswa dampingannya karena harus bolak-balik dari sekolah ke kampus, bahkan ada yang sampai 1 jam perjalanan dari sekolah ke kampus. Jadi misalnya di sekolah jam 7 pagi, ajar sampai jam 9 harus ngejar lagi kuliah jam 11 gitu. Padahal sekolah baru selesai jam 12, ada yang jam 2 kalau untuk SMP. Jadi mungkin kami mohon bantuannya sekali dari koordinator PT untuk bisa membantu menjelaskan pada prodi-prodi terkait konversi SKS sehingga mahasiswa mendapat kejelasan di awal. Kami juga menjadi kasihan atau menjadi prihatin begitu ya Bapak Ibu, teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya tiba-tiba tidak bisa dikonversi, sehingga untuk KM4 kami coba ubah skenarionya, teman-teman harus lapor diri dari awal sehingga mahasiswa tahu mata pelajaran mana, mata kuliah mana yang dikonversi begitu, sehingga mungkin nanti prodinya juga bisa gitu memberikan tugas khusus lagi-lagi, karena memang teman-teman ini kalau kampus mengajar kan memang secara pembelajaran sangat kaya ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu DPL dan koordinator PT sudah paham bahwa teman-teman betul-betul berkembang secara keterampilan, pengetahuan, maupun secara pengalaman gitu. Jadi memang harapannya ini bisa dibantu ya Bapak Ibu. Kemudian di next Mas Ojan. Boleh di next Mas Ojan. Ya, jadi memang harapannya Bapak mahasiswa bisa berkoordinasi dengan sebelumnya Mas Ojan boleh bisa berkoordinasi antara mahasiswa, dosen, penasehat akademik dan prodi. Jadi mungkin nanti yang memfasilitasi bisa dosen dari prodi tersebut. Misalnya ada mahasiswa dari prodi biologi yang lolos, kemudian ada DPL juga meskipun bukan dosen pembimbing dampingannya, tapi mungkin bisa membantu ya untuk membangun komunikasi Bapak Ibu DPL pun dengan Bapak Ibu koordinator PT, karena kami berharap bahwa kampus mengajar ini akan menjadi wahana teman-teman mahasiswa untuk memperkaya dirinya dengan berbagai pengalaman, pengetahuan, ilmu, sehingga kita bisa menemukan irisan antara kompetensi yang teman-teman dapatkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau capaian pembelajaran yang dimiliki oleh PT.
kami paham bahwa memang ada beberapa mungkin yang tidak beririsan, tapi semoga yang tidak beririsan ini bisa diganti dengan laporan-laporan mahasiswa, bisa diganti dengan logbook, laporan observasi awal. Kami berharap nanti koordinator PT akan menerima laporan dari mahasiswa. Itu yang sedang kami juga usahakan, sehingga hasil dari proses belajar selama kurang lebih 5 bulan di kampus mengajar terdokumentasikan dengan baik. Sehingga teman-teman memiliki dokumentasi ketika ditanya apa yang kamu lakukan, teman-teman mahasiswa bisa menjelaskan. Ini laporan saya dari laporan awal, laporan harian, laporan mingguan, laporan akhir, ini dokumentasi kegiatannya, ini yang saya lakukan, kolaborasi. Teman-teman mahasiswa betul-betul kami dorong untuk bisa membuat program kelompok maupun program individu yang sesuai dengan background pendidikannya. Jadi kami berharap nanti Bapak Ibu DPL bisa memfasilitasi perancangan program. Yang pertama adalah program kolaborasi, yang mana sesuai kebutuhan dan dilakukan oleh kelompok. Yang kedua adalah program individu, yang mana berfokus pada pengetahuan atau keterampilan atau prodi yang teman-teman bawa. Misalnya, saya jurusannya ini teknik mesin, saya daftar KM. Secara kelompok, saya tetap akan membuat program literasi numerasi. Tapi secara prodi saya, karena saya misalnya teknik mesin, saya akan ternyata misalnya ada satu mesin rusak atau akan bikin sains IPA dengan membuat yang berhubungan dengan background prodi saya. Nah, itu akan kami dorong seperti itu, sehingga nanti amat sangat bisa dikaitkan dengan pembelajaran CPL atau CPMK di prodi masing-masing. Begitu. Next, Mas Ojan. Ya, jadi memang kompetensi yang dicapai mahasiswa melalui kampus mengajar saat ini memang selain begitu ya Bapak Ibu dengan core bidang keilmuan prodi. Jadi berharap bahwa bisa dibantu oleh koordinator PT untuk coba memberi sosialisasi mungkin kepada prodi-prodi. Nanti kami juga akan memberikan dokumen pendukung sehingga Bapak Ibu di koordinator PT bisa membantu. Jadi memang dari kompetensi yang pasti juga ada durasi begitu ya Bapak Ibu. Kami juga memperhitungkan 12 saat ini sesuai dengan ketentuan atau kebijakan di perguruan tinggi. Tidak kami korting ya Bapak Ibu atau kami diskon. Malahan sebetulnya kalau dihitung, karena kemarin tim training yang menghitung betul-betul per jamnya termasuk pengerjaan laporan sedetail itu lebih dari 924 jam. Nanti kalau dimenitkan mungkin sudah lebih dari 2.720 menit sebetulnya. Jadi memang secara kompleksitas juga mahasiswa dari beberapa bidang kan berkolaborasi. Luaran juga ini juga banyak hal yang bisa menjadi kata teman-teman untuk mengekspresikan dirinya sehingga banyak luaran dari program. Kemudian skala program juga nasional ya dan pasti berdampak. Nanti mungkin untuk dampaknya akan dijelaskan oleh ketua program kampus mengajar terkait dampak yang sudah teman-teman mahasiswa dan tentunya Bapak Ibu DPL atau Rehkan beserta sasaran atau sebelumnya termasuk dan kemudian yang baru saja. Jadi harapannya bisa dibantu ya Bapak Ibu koordinator PT untuk bisa mensosialisasikan prodi. Kemudian boleh di next. Ini mungkin contoh ilustrasi penyetaraan ya Bapak Ibu. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa di sini ada aktualisasi ini atau pengembangan secara prosedural. Mungkin nanti setiap prodi memiliki kebijakan masing-masing. Ini sebuah contoh saja ya Bapak Ibu. Misalnya di pengembangan sosial ada di etika profesi atau mata kuliah lain yang relevan. Kira-kira mungkin di mata kuliah umum ada apa, atau mungkin di mata kuliah yang berhubungan dengan soft skill ini apa ya di prodi ini. Itu bisa dibantu dijabarkan. Kemudian pengabdian masyarakat itu bisa sebagai pengganti dari KKN atau pengganti dari magang kalau misalnya yang pendidikan. Kemudian misalnya praktik mengajar itu mungkin bisa juga dipakai untuk menggantikan konsorsium sainsnya. Pun dengan adaptasi teknologi ini kan beragam ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Jadi kami betul-betul memohon bantuan ke koordinator PT untuk dapat mendampingi prodi agar bisa membantu mahasiswa kompetensi analisis. Begitu. Sekali lagi pun kalau memang tidak berkaitan, kami mohon bantuannya ada
kebijakan untuk mengganti dengan tugas umum atau mengganti dengan tugas khusus yang memang bisa dikerjakan secara offline, karena khawatir katanya mahasiswa tidak fokus, HM-nya tidak fokus, kuliahnya tidak fokus, kan juga. Mungkin bisa Bapak Ibu Koordinator PT untuk mendorong prodi kebijakan mengganti dengan tugas khusus yang mungkin bisa berkaitan dengan materi-materi di semester tersebut yang tidak ada kaitannya dengan kampus mengajar. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami mohon kerjasama dan kolaborasi. Next section. Ya. Nah, ini juga yang kami harapkan adanya koordinasi mahasiswa dan DPL dengan koordinator PT. Kami akan mendorong di proses pembekalan ini DPL dan mahasiswa di satu PT lapor diri kepada koordinator PT-nya tentunya ya, walaupun saya yakin koordinator PT sudah tahu list siapa yang lolos dan tidak, tapi berharap bahwa bisa proaktif mahasiswa dan DPL-nya untuk lapor sehingga nanti koordinator PT bisa membuat surat tugas yang akan dibawa ke Dinas Pendidikan dan juga akan dibawa ke sekolah sasaran sebagai surat tugas. Nanti sekolah akan memberikan surat balasan atau penerimaan. Begitu. Next, Mas Ojan. Ya, kemudian nanti setelah DPL dan mahasiswa berkoordinasi dengan koordinator PT, mahasiswa dan DPL didorong untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Bapak Ibu DPL, harapannya ini bisa dilakukan secara berkelompok per kabupaten kota, jadi nanti kelompok sekolah yang ada di satu kabupaten atau kota bisa janjian ya Bapak Ibu atau membuat tanggal yang sama untuk bisa hadir ke Dinas Pendidikan, untuk bisa mengenalkan diri, memohon izin untuk dapat bertugas di sekolah binaan Dinas Pendidikan. Nah itu diusahakan untuk bersama-sama datang ke dinasnya Bapak Ibu, sehingga nanti memudahkan dinas untuk membuatkan surat tugas yang bisa Bapak Ibu bawa dan berikan kepada sekolah. Begitu. Harapannya Bapak Ibu juga bisa membantu kami untuk menjelaskan terkait program kampus mengajar kepada Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu di daerahnya masing-masing. Begitu. Ya, ini mungkin Bapak Ibu lini masa program yang secara ringkas dulu ya Bapak Ibu, ini timeline kita dari mulai pendaftaran sampai teman-teman ditarik pulang begitu. Jadi memang sebentar Bapak Ibu. Ya, jadi mohon maaf, jadi ini adalah lini masa program kampus mengajar angkatan 4 yang mana kita memulai semua rangkaian kegiatan itu di bulan Mei dan akan berakhir di bulan Desember. Jadi sekarang Bapak Ibu sedang ada di tahap pembekalan, koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah. Ini ada di ini ada di tanggal 11 sampai 27 Juli. Jadi setelah tanggal 27, jadi tanggal 28 akan ada pelepasan mahasiswa secara resmi, seremonial, kemudian setelah itu nanti kita, Bapak Ibu akan kami undang kembali untuk forum di tanggal 28, kami akan menjelaskan secara detail rinci kepada Bapak Ibu terkait rundown, terkait timeline, terkait jadwal, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan selama penugasan. Pun dengan mahasiswa. Mahasiswa nanti akan ada forum keduanya itu di tanggal 27 Juli. Jadi kita bertahap ya Bapak Ibu. Jadi forum sekarang kita akan fokus ke pembekalan dan prapenugasan. Forum selanjutnya kita akan fokus ke penugasan. Seperti masukan dari Bapak Ibu DPL di KM3, kami dari awal akan memberikan jadwal, tanggal dengan pasti beserta jamnya, kemudian materinya, sehingga nanti Bapak Ibu DPL, koordinator PT, mahasiswa
bisa meluangkan waktunya untuk hadir di forum yang kami sediakan begitu, sehingga harapannya tidak ada dadakan lagi, tidak ada perubahan ya Bapak Ibu di tengah lagi, mohon maaf, sehingga kita bisa pastikan semuanya terinformasi dari awal gitu. Nah untuk selanjutnya sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita akan bertemu dengan Kepala Program Kampus Mengajar. Mungkin sebelumnya saya serahkan ke Mas Fauzan dulu ya. Silakan Mas Fauzan. Terima kasih Mbak Dita atas pemaparannya. Tadi juga sudah kita dengarkan bersama-sama bahwa timeline dan sebagainya untuk dari awal pembekalan hingga nantinya ketika penugasan akan secara rinci dipaparkan lebih awal supaya Bapak Ibu DPL dan koordinator PT serta mahasiswa juga bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan tersebut. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kepala Program Kampus Mengajar, ada Teh Asri. Halo Teh Asri, apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Halo Fauzan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teh, boleh nih kalau misalkan ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu DPL serta koordinator PT. Silakan Teh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu ya kepada Bapak Ibu DPL dan koordinator PT yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan dan juga koordinator PT yang hadir pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu DPL yang telah berhasil meluluskan dirinya menjadi peserta kampus mengajar dan mengikuti seluruh rangkaian tes seleksi hingga dapat bergabung di kampus mengajar angkatan keempat. Bapak Ibu sekalian, dengan senang hati kami mengabarkan bahwa pelaksanaan program kampus mengajar alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat baik dari sekolah sasaran yang ada di angkatan-angkatan sebelumnya. Penyambutan yang baik terhadap hadirnya mahasiswa yang memberikan asistensi kepada guru dan tenaga kependidikan di sekolah menjadi tanda bahwa kampus mengajar sudah berhasil memberikan dampak positif bagi pendidikan di Indonesia, khususnya pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi di satuan pendidikan dasar. Keberhasilan yang dicapai oleh program kampus mengajar tentu saja tidak terlepas dari kontribusi Bapak Ibu DPL yang menjadi salah satu elemen terpenting dalam pelaksanaan program ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan yang sudah bersama-sama tim program kampus mengajar di angkatan sebelumnya, yang pada hari ini juga mungkin hadir dalam pembekalan dan siap kembali membimbing di angkatan yang keempat. Bapak Ibu DPL yang baru memiliki kesempatan untuk bergabung di angkatan ini, kami ucapkan selamat bertugas di program kampus mengajar angkatan keempat. Seperti yang sudah disampaikan pada sosialisasi kampus mengajar angkatan keempat, ada beberapa perubahan kebijakan, di mana pelaksanaan pada angkatan kali ini akan kembali menugaskan mahasiswa di sekolah yang paling dekat dengan domisilinya. Namun ini perlu dipahami, Bapak Ibu mohon juga untuk mengedukasi adik-adik mahasiswa, terutama kepada koordinator PT, bahwa sekolah yang ada, SD dan SMP yang ada di seluruh Indonesia bukan berarti semuanya adalah sekolah sasaran kampus mengajar angkatan keempat. Kampus mengajar menyasar sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan asistensi untuk peningkatan literasi numerasi berdasarkan hasil ANBK dan juga AKM kelas 2021. Dengan demikian, sekolah yang ditempatkan atau dipilihkan untuk mahasiswa dan Bapak Ibu DPL merupakan sekolah terdekat. Perubahan kebijakan ini diharapkan mampu mempermudah Bapak Ibu DPL untuk membimbing dan memonitor seluruh kegiatan program
yang dijalankan oleh mahasiswa berkolaborasi dengan guru pamong dan pihak sekolah. Melalui evaluasi yang kami lakukan pada pelaksanaan kampus mengajar di angkatan sebelumnya, kami menemukan dan juga menghubungi ada beberapa laporan yang masuk ke dalam tim program bahwa mahasiswa mengalami kesulitan untuk berdiskusi dengan DPL-nya atau kurang mendapatkan bimbingan dari DPL-nya. Kami berharap di kampus mengajar angkatan keempat ini akan ada peningkatan kolaborasi dan bimbingan yang dilakukan oleh DPL, mahasiswa juga beserta pihak sekolah dalam hal ini guru pamongnya. Kami juga menemukan ada banyak laporan kegiatan mahasiswa yang tidak substansif dalam pelaksanaan program kampus mengajar angkatan sebelumnya, namun telah disetujui oleh DPL masing-masing. Contohnya seperti apa? Ada copy paste dari laporan minggu pertama hingga minggu terakhir. Nah ini kalau sudah di-approve atau disetujui oleh DPL-nya, tim program tidak bisa melakukan apa-apa. Namun kami membuat catatan singkat, kami merekap data DPL tersebut dan kami akan melaporkan ke pihak perguruan tinggi. Temuan ini tentu sangat disayangkan karena berbanding terbalik dengan kualitas luaran yang kami harapkan dari program kampus mengajar. Kami mohon Bapak Ibu DPL yang berada di kampus mengajar angkatan keempat bersama-sama tim program untuk meningkatkan kualitas pelaporan mahasiswa di kampus mengajar angkatan keempat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pembekalan yang dilaksanakan pada hari ini bertujuan untuk menyamakan persepsi kita bersama dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kampus mengajar angkatan keempat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kontribusi DPL merupakan elemen penting agar pelaksanaan program kampus mengajar bisa mencapai luaran yang kita harapkan. Oleh sebab itu, dengan rendah hati kami mengharapkan komitmen Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk mengikuti serangkaian pembekalan yang sudah disiapkan oleh tim program dan juga memastikan mahasiswanya mengikuti rangkaian pembekalan yang sudah disiapkan hingga 2 minggu ke depan. Melalui pembekalan ini, kami berharap DPL yang diterjunkan dan juga membimbing mahasiswa kampus mengajar angkatan keempat bisa lebih memahami tugas dan peran yang akan diemban selama membimbing mahasiswa mengarungi masa penugasan selama kurang lebih 18 minggu. Kami juga berharap pembekalan ini bisa memberikan gambaran bagi Bapak Ibu DPL saat mendampingi mahasiswa merancang program-program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Saya mengucapkan Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama dengan tim program kita berkomitmen memajukan pendidikan Indonesia melalui pelaksanaan kampus mengajar angkatan keempat. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu DPL dan juga mohon bantuannya kepada Bapak Ibu Koordinator PT untuk dapat memfasilitasi segala jenis pelaksanaan dan juga monitoring bagi kegiatan kampus mengajar angkatan keempat pada DPL dan juga mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih Teh Asri atas sampaikan, semoga ini menambah semangat dari Bapak Ibu DPL untuk memperbaiki proses untuk pelaksanaan kampus mengajar angkatan keempat ini. Baik, untuk selanjutnya akan ada sampaian lagi dari Teh. Boleh kita pemaparan dari hasil Monex kampus mengajar angkatan 3 tahun 2022. Boleh untuk Asri. Baik, terima kasih Fauzan, terima kasih teman-teman dari tim training. Saya akan sedikit sharing nih Bapak Ibu sekalian, termasuk juga Pak Hendar ya Pak, gimana pelaksanaan dari kampus mengajar sebelumnya. Kami sudah memiliki hasil dari survei ataupun Monex kampus mengajar angkatan ketiga yang telah dilaksanakan hingga tanggal 1 Juli. Alhamdulillah hasilnya sudah cukup baik Bapak Ibu sekalian dan ingin kami sampaikan sebagai bahan evaluasi bagi kita bersama untuk bersama-sama mencari rekomendasi terbaik
dan juga untuk upaya peningkatan implementasi kampus mengajar angkatan keempat. Izinkan saya untuk memulai apa yang akan kami paparkan dari hasil Monef Kampus Mengajar angkatan ketiga tahun 2022. Berikut adalah hasil Monef terkait dengan tujuan mahasiswa mendaftar di program Kampus Mengajar. Bapak Ibu, program Kampus Mengajar merupakan salah satu flagship dari kebijakan Kampus Merdeka Belajar. Berbeda dengan program lainnya, Kampus Mengajar memiliki jiwa yang berbeda, ya. Ada nasionalisme yang kuat di sana, ada keinginan untuk menjadi agen perubahan pendidikan Indonesia. Jadi motivasi intrinsik dari mahasiswa untuk menjadi bagian dari agen perubahan Indonesia, pendidikan di Indonesia mendominasi alasan mahasiswa untuk mengikuti program Kampus Mengajar. Kami sangat berbahagia dengan melihat hasil ini dan mudah-mudahan tujuan ataupun motivasi tersebut berbanding searah atau sebanding dengan hasil yang akan kita dapatkan dari dampak program Kampus Mengajar di angkatan-angkatan selanjutnya, termasuk di angkatan keempat. Selanjutnya, dari mahasiswa merasa ada dukungan dari dosen, prodi, perguruan tinggi. Tadi Mbak Dita sudah sempat menginformasikan bahwa masih ada mahasiswa yang mengalami kendala ketika berkoordinasi dengan prodinya atau pihak perguruan tingginya terkait dengan masalah konversi SKS ataupun dengan kebijakan untuk mahasiswanya hadir di kampus berkuliah secara luring. Namun ternyata lebih besar mahasiswa yang mendapatkan dukungan, dan kami berharap semakin kesini di angkatan keempat semakin banyak dukungan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti program Kampus Mengajar, baik itu dari dosennya, dari prodinya, dari perguruan tingginya. Kami mohon dari DPL dan juga koordinator PT untuk bekerja sama dalam berkoordinasi dengan pihak prodi khususnya, karena kalau perguruan tinggi biasanya sudah membolehkan nih untuk mengikuti program Kampus Mengajar, namun hak prerogatif untuk kebijakan kuliah, kemudian kebijakan untuk konversi SKS itu ada di prodi masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan pembekalan khususnya bagi mahasiswa Kampus Mengajar angkatan ketiga merasa 95,7% bahwa pembekalan ini sangat bermanfaat dalam rangka mempersiapkan mereka untuk bisa berkontribusi dan membuat program kerja yang sesuai di sekolah penempatannya. Nah, kami berharap dengan adanya pembekalan kepada Bapak Ibu DPL, efektivitasnya akan semakin meningkat lagi. Selanjutnya beralih ke DPL, ada beberapa sumber informasi yang menjadi sumber utama bagi Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan. Yang pertama yaitu laman MBKM. Bapak Ibu, kami informasikan bahwa seluruh buku panduan, buku saku itu ada di laman MBKM. Namun kami juga menginformasikan bahwa buku panduan dari program Kampus Mengajar merupakan buku yang sifatnya dinamis ataupun bergerak. Jadi akan selalu diupdate. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan informasinya di grup Telegram dari program Kampus Mengajar. Selanjutnya, ternyata informasi yang paling banyak diterima terkait dengan program Kampus Mengajar bagi Bapak Ibu DPL adalah dari pihak universitas. Artinya, para koordinator perguruan tinggi untuk program Kampus Mengajar telah efektif melaksanakan tugasnya, menginformasikan terkait dengan program Kampus Mengajar. Terima kasih kepada Bapak Ibu koordinator PT. Kami mohon untuk dukungannya terus-menerus kepada program Kampus Mengajar khususnya di angkatan keempat ini, dan insya Allah mudah-mudahan implementasinya bisa berjalan lebih lancar dibandingkan angkatan sebelumnya. Adapun motivasi mendaftar bagi Bapak Ibu DPL disebutkan bahwa pengabdian masyarakat merupakan alasan terbesar. Kemudian juga ada pengakuan angka kredit dan insentif. Nah, terkait dengan insentif, Bapak Ibu tentu insentif merupakan satu hal yang menarik bagi Bapak Ibu untuk bisa bergabung di Kampus Mengajar angkatan sebelumnya dan juga angkatan yang sekarang. Salah satu persyaratan untuk insentif adalah pembuatan laporan tepat waktu. Bapak Ibu bisa untuk semua para penerima manfaat, baik itu mahasiswa, DPL, dan juga koordinator PT untuk dapat tepat waktu melakukan
informasikan bahwa penggunaan anggaran negara BKB itu berbeda dengan anggaran PDP di Angkatan Kampus Mengajar tahun 2021. Di anggaran APBN ada cut-off date atau tenggat waktu yang bisa diubah sama sekali. Artinya setelah tanggal sekian tidak bisa ada lagi pencairan dana. Jika ada keterlambatan dari pihak perguruan tinggi, baik itu koordinator PT ataupun para penerima manfaat lainnya seperti DPL dan mahasiswa, kami tidak bisa mencairkan dananya. Kami informasikan bahwa pencairan dana untuk kampus mengajar angkatan keempat paling lambat adalah tanggal 13 Desember. 13 Desember artinya tim program sudah harus mengajukan kepada direktorat yang terkait. Dengan demikian, 1 minggu sebelumnya, minimum 1 minggu sebelumnya, semua persyaratan sudah harus lengkap. Mengapa? Karena verifikasi tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan berproses. Kami mohon bantuannya di tanggal 2 Desember merupakan tanggal terakhir penugasan kampus mengajar angkatan keempat. Bapak Ibu bersiap dan bersegera untuk menyelesaikan semua laporan, baik itu laporan mingguan, laporan akhir, kemudian syarat administrasi lainnya, memastikan seluruh laporan mahasiswa selesai, maka kami baru bisa dapat mencairkan pencairan dana selanjutnya. Terkait dengan tingkat kepuasan, Bapak Ibu, ternyata mayoritas DPL menyatakan puas dengan desain program kampus mengajar. Terkait dengan ketersediaan informasi juga cukup puas dan kami sangat berusaha untuk meningkatkan efektivitas dalam penyampaian informasi. Tadi Mbak Dita menyampaikan mudah-mudahan di kampus mengajar akan semuanya fix di awal. Namun kami informasikan Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, program MBKM khususnya untuk kampus mengajar ini kan baru berjalan memasuki tahun ketiga. Kita masih sama-sama belajar, sehingga masih membentuk beragam kebijakan dan juga konsep terbaik untuk program kampus mengajar. Dengan demikian, program ini masih terus ditingkatkan, sehingga desain programnya masih terus berubah karena ada peningkatan tersebut. Kami mohon pengertiannya dan juga kerjasamanya terkait hal tersebut. Untuk informasi perubahan-perubahan kebijakan ataupun kebijakan baru yang akan dijalankan di kampus mengajar angkatan keempat, pintu utama tim program untuk mengkomunikasikannya adalah melalui koordinator perguruan tinggi. Setelah itu, kami berharap koordinator PT dapat menyampaikannya dalam sharing session bersama DPL dan juga mahasiswa peserta. Selanjutnya, Bapak Ibu, 95,7% DPL merekomendasikan program kampus mengajar bagi mahasiswanya. Artinya ada manfaat yang dirasakan dari program kampus mengajar. Berdasarkan temuan ini, maka banyak nih DPL yang kembali berminat untuk bergabung di program kampus mengajar. Namun Bapak Ibu, kuotanya setiap angkatan selalu berubah. Jadi kami masih membatasi, mudah-mudahan di angkatan berikutnya kuotanya bisa ditingkatkan kembali tentunya dengan seiring dengan peningkatan dari kualitas dan implementasi program kampus mengajar. Selanjutnya terkait dengan kontribusi dari program kampus mengajar untuk mengembangkan literasi. Nah, salah satu larang utama program kampus mengajar adalah untuk meningkatkan kualitas atau keterampilan kemampuan literasi dari siswa yang ada di sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Berdasarkan hasil monitoring evaluasi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TAC telah memaparkan hasil Monef dari kampus mengajar angkatan sebelumnya. Tadi juga diperlihatkan banyak respon positif yang ditujukan kepada kampus mengajar. Semoga ini juga menjadi semangat bagi kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas baik dari tim program maupun DPL, koordinator PTM beserta mahasiswa. Baik, beranjak ke acara yang selanjutnya, yakni sistem tanya jawab. Untuk sistem tanya jawab sendiri, Bapak dan Ibu boleh bertanya di kolom chat ataupun nanti dapat raise hand. Yang akan dibuatkan untuk akses mic-nya. Namun saya akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu yang sudah masuk ke kolom chat di Zoom maupun di YouTube. Ada pertanyaan terkait minimal berapa kali mahasiswa hadir atau mengajar dalam seminggu, atau yang penting ada produk atau output yang lebih dinilai. Boleh untuk Mbak Dita, silakan. Baik, terima kasih Mas Fauzan yang menjawab Teh Asri. Jadi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa ini kan mendampingi guru, yang mana artinya berarti teman-teman seharusnya hadir setiap hari seperti jadwal sekolah ya Bapak Ibu. Karena kan teman-teman nanti akan berkolaborasi. Nah harapannya di KM4 ini mahasiswa semuanya mendapat kelas yang menjadi kelas yang dari awal sampai akhir akan teman-teman gunakan untuk mendampingi guru dan belajar bersama dengan siswa, mohon maaf. Jadi teman-teman harus mengajar kalau sekolahnya Senin sampai Sabtu, berarti datang ke sekolah dari Senin sampai Sabtu. Kalau Senin sampai Jumat juga datang ke sekolah dari Senin sampai Jumat. Sehingga program yang dicanangkan kita sangat amat menghargai proses ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya apa outputnya, apa produk yang dihasilkan, buat apa ada produk kalau di prosesnya tidak ada pembelajaran. Teman-teman hadir untuk menyediakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Sekali lagi saya tekankan berkolaborasi dengan guru. Jadi kalau produknya hanya hasil sendiri dibawa ke sekolah, kemudian selesai, berarti tidak ada kolaborasi di situ. Ketika mau menggunakan produk, berarti produknya adalah produk hasil kolaborasi yang diupayakan bersama, yang manfaatnya juga dirasakan bersama. Begitu Mas Fauzan. Baik, terima kasih Mbak Dita atas jawabannya. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu, masuknya seperti anak sekolah yang lain gitu. Jadi mengikuti teman-teman di SD atau SMP. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya terkait di akun MBKM belum lolos, tapi di chat WhatsApp terinformasikan lolos. Itu seperti apa ya, Mbak Dita? Baik, mungkin sebelumnya kami juga memohon maaf kepada Bapak Ibu DPL, kepada mahasiswa yang memang mungkin adanya ketidaksinkronan antara informasi di WhatsApp dan MBKM. Mungkin Bapak Ibu kami memohon untuk ditunggu dulu ya Bapak Ibu, sedang diperbaiki sistemnya sehingga semoga segera bisa diketahui hasil yang pasti begitu ya. Mungkin Teh Asri boleh menambahkan Teh? Baik, terima kasih Dita dan juga Fauzan. Terkait dengan hal ini, Bapak Ibu kami informasikan, kami sudah mencoba mengkaji root cause yang terjadi karena begitu kami melakukan blast WhatsApp dan juga injek data hasil kelulusan di laman MBKM, banyak laporan yang masuk ke program. Kami informasikan ada sistem error. Setelah dikaji, kebanyakan semuanya adalah error di sistem di DPL-nya. Jadi banyak DPL yang menerima WhatsApp bahwa dinyatakan lulus, namun di laman MBKM tidak dinyatakan lulus. Kami informasikan